Saya akan melanjutkan pembahasan kita bicara mengenai ubah budaya lama. Saya ingin ibu bapak fokus perhatiannya karena apa yang saya bicarakan ini adalah merupakan kunci untuk saudara bisa mengerti seperti apa pandangan Alkitab soal adat istiadat, soal budaya. Apakah adat istiadat ini masih harus dilakukan atau tidak? Ada yang salah dan sebelum itu. Yang saya berikan ini kepada saudara hanya garis besar, tapi ini merupakan kunci untuk saudara bisa menangani dan menjawab permasalahan-permasalahan berkaitan dengan budaya atau adat istiadat di luar sana. Sehingga soal adat istiadat bukan lagi hal membingungkan buat saudara, bukan lagi yang menjadikan saudara bimbang, atau tidak lagi menjadikan saudara kalau nanti dilakukan bagaimana saudara merasa bersalah, atau jangan-jangan ini bertentangan dengan iman Kristen. Nah, yang saya mau bagikan ini adalah kunci supaya saudara bisa mengerti, merespon seperti apa hal yang berkaitan dengan adat istiadat. Itu sebabnya fokus kita adalah soal adat istiadat hari ini atau budaya. Karenanya harus konsentrasi ibu bapak. Kita melihat bersama-sama kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 8. Saya ajak kita buka ayat Alkitabnya, kita baca bersama-sama ayat Alkitab ini, dan perhatian kita konsentrasikan. Pastikan saudara bisa nangkap dengan baik ya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga, 2, 3. Sudah ketemu, amin? Oke, mari kita baca dimulai dari ayat 1. 2, 3 ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. 3, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalamnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. 6, ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 8, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Katakan amin. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ayat Alkitab yang kita baca ini memperkenalkan kepada kita 2 tokoh terkemuka pada zamannya. Kedua tokoh terkemuka pada zamannya ini masing-masing mewakili budaya atau adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Kedua tokoh itu namanya Cornelius dan yang satu lagi namanya Petrus. Dicatat dalam pasal 1, dicatat dalam ayat 1 pasal 10, dan kemudian di dalam ayatnya yang kelima pasal 10 ayat bacaan kita. Ayat Alkitab yang kita baca ini di samping memperkenalkan 2 tokoh terkemuka yang mewakili 2 budaya yang berbeda, ternyata dikisahkan dalam konteks yang kita baca ini bahwa Cornelius ini adalah seorang perwira Roma yang disampaikan mengenai kepribadiannya atau biografinya. Dia adalah seorang yang saleh, orang yang takut akan Allah, seorang yang senang berbagi atau suka memberi, seorang yang juga rajin atau setia beribadah atau setia berdoa. Hebat ini Cornelius, perwira, udah sibuk, banyak persoalan, banyak masalah yang diurus, tapi dia ternyata saleh.
dia rajin berdoa atau beribadah, senang berbagi. Lah, Cornelius ini saya temukan ibu bapak, dia mewakili orang-orang non-Yahudi yang tertarik kepada ajaran Yahudi, tertarik kepada Allahnya orang Yahudi, namun tidak bersedia menjadi bagian daripada Yahudi. Dia tertarik pada iman orang Yahudi, tertarik pada pengajaran-pengajaran serta ibadah-ibadah orang Yahudi, tetapi dia tidak bersedia meninggalkan budayanya, budaya Roma. Dia tidak bersedia bergabung dengan budaya orang Yahudi. Itu sebabnya Cornelius ini adalah orang Roma yang percaya kepada Allahnya orang Yahudi, tetapi tidak bersedia disunat sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi atau hukum kepercayaan orang Yahudi. Itu Cornelius. Lalu kita lihat Petrus. Petrus ini saya lihat ibu bapak, dia adalah seorang rasul yang sedang mengalami kebingungan tingkat dewa. Saya sebut sebagai seorang rasul yang sedang mengalami kebingungan tingkat dewa, karena Petrus ini adalah orang yang tidak tahu harus berbuat apa terhadap mereka yang tertarik kepada Allah orang Yahudi, namun mereka bukan orang Yahudi dan tidak bersedia bergabung dengan budaya Yahudi. Hukum Yahudi adalah siapa saja yang tertarik pada Allah Yahudi, maka dia wajib memberi dirinya bergabung dengan budaya Yahudi, yakni disunat. Itu syarat untuk bergabung dengan budaya Yahudi atau untuk bisa percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Nah, sekarang ada orang Roma tertarik dengan Allahnya orang Yahudi, tertarik dengan pengajaran-pengajarannya Yahudi, tapi dia tidak bersedia bergabung dengan budaya orang Yahudi. Inilah yang membuat Petrus menjadi sangat bingung. Petrus menjadi sangat stres. Kebingungannya adalah kebingungan tingkat dewa menurut saya. Bagaimana Petrus tidak bingung? Aturan Yahudi ibu bapak, sekali lagi aturan Yahudi, budaya Yahudi yang dianut oleh Petrus mengajarkan bahwa apabila ada di antara orang Yahudi berkunjung atau masuk ke rumah orang yang tidak memenuhi tuntutan ritual orang Yahudi, yakni mereka yang tidak bangsa Yahudi, apabila orang Yahudi berkunjung ke rumahnya, apalagi makan dan minum bersama dengan mereka, maka menurut tradisi orang Yahudi yang berkunjung ke rumah orang yang bukan Yahudi dan tidak memenuhi tradisi Yahudi, orang Yahudi ini akan hilang kesuciannya. Orang Yahudi ini berdosa, bersalah, dan untuk memulihkan kesuciannya ibu bapak, maka orang Yahudi tersebut harus mengadakan sebuah ritual penyucian, yakni hari pentahiran atau upacara pentahiran. Makanya di dalam ayat 28 Petrus bilang begini, coba perhatikan pasal 10 ayat 28. Kita baca sama-sama sekali lagi ibu bapak, 2-3 ya. Ia berkata kepada mereka, kata ia itu maksudnya Petrus. Saya ulang sekali lagi, kita baca 3 ia. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Oke, sampai di situ. Aturan Yahudi itu sangat keras, tidak boleh orang Yahudi bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Boleh orang yang bukan Yahudi menjadi teman mereka apabila orang yang bukan Yahudi itu bersedia memenuhi ritual orang Yahudi, minimal sunat. Itu syarat pertama.
Ini perwira Roma ini tidak bersedia mengikuti ritual orang Yahudi, budaya orang Yahudi, tapi percaya pada Allahnya orang Yahudi. Hebatnya dia saleh lagi, rajin berdoa, bahkan suka memberi, termasuk pemberiannya itu adalah pemberiannya bagi masyarakat Yahudi. Bingung enggak nih Petrus? Petrus sangat bingung. Nah, oleh karena kebingungan itu, ibu bapak, Petrus gak tahu mau bilang apa dan tidak memberi respon. Walau Kornelius ini atau berita keberadaan Kornelius telah percaya pada Allah ini telah lama sampai ke telinga Petrus, tapi Petrus tetap tidak bersedia datang ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya dan melayani Kornelius. Karena dia takut hukum atau adat istiadat Yahudi itu dia pegang kuat. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian ada banyak para otoritas Yahudi, para pemimpin atau pemuka-pemuka agama orang Yahudi membenarkan atau merekomendasi penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi yang sudah terima Kristus. Para otoritas orang Yahudi, para pemuka agama memberi rekomendasi, mengejar, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, karena orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen ini dinilai telah menyeleweng dari adat istiadat orang Yahudi, telah menghancurkan kesatuan budaya orang Yahudi, kekuatan budaya orang Yahudi. Makanya orang ini bisa dipenjarakan, dianiaya, bahkan dihukum mati. Termasuk Kristus ketika dia tampil pelayanan di permukaan. Yesus bersama-sama orang-orang berdosa, bersama-sama bahkan juga minum makan di rumah Sakeus, bahkan juga dia membiarkan orang-orang yang ketangkap berzina dia lepaskan. Makanya berkali-kali Kristus ini nyaris dirajam batu, karena pengajaran-pengajaran Kristus itu melampaui pengajaran adat istiadat Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu marah. Begitu pula yang terjadi dengan para rasul dan juga orang-orang percaya lainnya. Mereka dipenjara, dianiaya karena dianggap menyeleweng dari adat istiadat, melakukan hal yang salah dengan adat istiadat. Di tengah-tengah kebingungan, Petrus tidak tahu mau bikin apa. Slide saya berikut. Tiba-tiba Petrus diliputi oleh kuasa Roh Kudus. Kata ayat Alkitab yang kita baca, ketika Petrus diliputi oleh kuasa Roh Kudus, maka tampaklah sebuah penglihatan kepada Petrus. Apa isi penglihatan itu? Kita baca ayat 9 sampai 16. Oke. Ayat 9 sampai dengan ayat 16. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. 10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Terus tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Terus di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali
Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, perhatikan penglihatan yang terjadi pada kala itu, ibu bapak. Penglihatan itu adalah tampak kain putih bersegi empat. Kemudian di atas kain ini terdapat pelbagai jenis binatang, yakni binatang-binatang yang menurut hukum Yahudi, budaya Yahudi, haram, tidak boleh dimakan, tidak ada label halalnya. Karena tidak ada label halalnya, maka kemudian Petrus berkata kepada malaikat yang memerintahkan Petrus, ambillah, sembelihlah, makanlah. Petrus ngomong, tidak Tuhan, tidak. Petrus sudah tahu bahwa yang kasih penglihatan itu Tuhan, yang suruh sembelih makan adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, tidak Tuhan, tidak. Dan itu terjadi 3 kali. Seolah-olah Petrus mau bilang, dia lebih tahu dari Tuhan, dia lebih rohani dari Tuhan, dia lebih paham budaya Yahudi daripada Tuhan. Jadi kalau 3 kali penglihatan atau pernyataan ambil, sembelih, makan, itu berarti serius kan? Allah serius ngomong sama Petrus. Tapi kemudian ibu bapak, saya menemukan makna pernyataan dan penglihatan yang diperlihatkan oleh Roh Kudus kepada Petrus mengenai pelbagai jenis binatang yang haram itu adalah berkaitan dengan budaya, langsung berhubungan dengan budaya. Kira-kira Roh Kudus selain saya, Roh Kudus mau bilang begini kepada Petrus berkaitan dengan budaya. Setelah di dalam setelah di dalam Kristus, paradigma kita soal budaya seharusnya sudah berubah. Itulah makna dari penglihatan atau pernyataan Allah kepada Petrus, ambillah, sembelihlah, makanlah. Tapi Petrus berkata, aku tidak pernah memakan sesuatu yang najis, sesuatu yang haram, sesuatu yang dinyatakan oleh adat tidak halal. Tahu ibu bapak, Petrus orang Yahudi dan sudah terima Kristus, dipenuhi Roh Kudus. Tapi walau dia sudah terima Kristus, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi paradigma Petrus soal adat, paradigma Petrus soal budaya masih menganut paradigma atau pola pikir yang lama, yang tidak mengenal Kristus atau sebelum di dalam Kristus. Karena itu ibu bapak saudara-saudara terkasih, ini menjadi pelajaran. Allah harus turun tangan lalu bicara pada Petrus. Kalau sudah di dalam Kristus, paradigma kita soal adat istiadat harus beda. Cara pandang kita terhadap adat harus beda. Tidak boleh lagi cara pandang yang lama. Cara pandang yang lama itu apa? Menurut hukum Yahudi, hanya orang Yahudi yang benar. Hanya orang Yahudi sesama orang Yahudi yang boleh saling berkunjung. Hanya sesama orang Yahudi, atau kalaupun ada orang di luar Yahudi yang bukan warga Israel, tapi dia harus terima atau ikut ritual Yahudi dulu, barulah kemudian boleh berteman atau boleh bergabung, terhubung dengan orang Yahudi. Itulah pola pikir yang lama. Tapi setelah dalam Kristus, udah dipenuhi Roh Kudus, paradigma Petrus belum berubah. Dia masih menganut pola pikir atau paradigma yang lama. Itulah yang sering sekali terjadi di kehidupan kita. Allah tidak masalah soal budaya yang saudara punya. Allah tidak pernah mempersoalkan soal budaya yang kita hidupi. Cenderung yang terjadi sekarang ini kan sebuah kebingungan, karena adanya pernyataan atau pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa setelah kita di dalam Kristus, setelah kita lahir baru, setelah kita percaya kepada Allah, maka budaya lama itu harus dibuang. Allah tidak pernah menganjurkan kita membuang budaya kita. Garis bawahi pernyataan saya, Allah tidak pernah meminta kita membuang budaya kita.
pernah mengajarkan atau tidak pernah ada di bagian kitab suci kita bagian ayat yang berkata setelah kita di dalam Kristus, setelah kita percaya pada Kristus, maka budaya kita harus kita lepas, lalu kita harus mengadopsi budaya yang baru atau budaya yang lain. Dah, budaya tempat di mana kita lahir, berproses hidup di dalam kita, lalu kemudian setelah saudara percaya pada Kristus, kembali kepada budaya saudara, bukan membuang budaya kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, tidak pernah ada masalah dalam budaya kecuali hanya dalam satu poin, paradigma kita soal budaya itu. Hanya di situ masalahnya, pola pikir kita terhadap masalah itu. Oke, budaya itu menjadi salah, bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, memang ada budaya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, memang ada budaya yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, nanti saya akan sampai di sana. Tetapi persoalannya, salah atau tidak budaya itu bukan karena budayanya, tetapi karena pola pikir orang-orang yang ada di dalam atau hidup di tengah-tengah budaya itu. Pola pikirnya misalnya begini, ibu bapak, ini pola pikir atau paradigma sebelum dalam Kristus. Saya harap saudara bisa nangkap nih. Paradigma sebelum di dalam Kristus, ibu bapak, paradigmanya begini. Pola pikir kita terhadap budaya sebelum dalam Kristus. Misalnya begini, ibu bapak, kalau ada keluarga kita yang meninggal, maka pada umumnya ada orang-orang mengadakan perayaan-perayaan memperingati 7 hari sudah meninggal. Ya ada kan, memperingati hari setelah 7 hari meninggal diperingati. Lalu kemudian ada lagi memperingati 40 hari setelah meninggal. Ada memperingati 100 hari setelah meninggal, 1000 hari dan seterusnya. Nah, salahkah memperingati orang yang kita kasihi yang meninggal dunia ketika sudah 40 hari genap? Sebelum kita menyimpulkan salah atau benar, maka paradigma kita harus mencari tahu pola pikir apa, pemaknaan apa yang ada di balik hari-hari peringatan tersebut. Kalau misalnya begini ibu bapak, kepercayaan yang lama kita memperingati hari ke-7, 7 hari dia meninggal, 40 hari dia meninggal, karena terbangun pola pikir di dalam diri kita bahwa setelah orang ini meninggal, rohnya masih bergantayangan, belum punya tempat, masih mengunjungi tempat-tempat di mana dia biasa datang. Ini paradigma yang salah. Ini pola pikir yang salah. Kalau saudara mengadakan perayaan mau 30 hari, mau 50 hari, mau berapa hari saja silakan. Sejauh paradigma kita, pola pikir kita terhadap pemaknaan perayaan atau kegiatan tersebut tidak menyalahi firman Allah. Menyalahi firman Allah kalau kita mengira bahwa setelah orang ini mati, orang tua, anak, adik, keluarga kita meninggal, maka selama 7 hari, selama 40 hari rohnya masih bergentayangan. Ini salah, tidak alkitabiah. Budaya ini di mana dianut? Mereka menggunakan kitab suci. Mereka berkata Kristus setelah mati, maka dia kemudian menampakkan diri selama 40 hari. Dia tidak langsung naik ke sorga. Kristus, jadi Kristus jadi contoh. Beda. Bedanya apa? Coba lihat ini ibu bapak. Kristus waktu dia bangkit dari kematian, memang dia tidak langsung naik ke surga, dia masih tinggal di bumi ini, di dunia ini 40 hari. Tapi dia menampakkan diri secara fisik. Dia melakukan aktivitas, melayani, mengajar, meneguhkan panggilan para murid-murid selama 40 hari itu. Bukan bergentayangan. Yang paham boleh ngomong amin.
Oleh karena Kristus tidak bergentayangan, tapi beraktivitas tanpa fisiknya, makanya berbeda dengan arwah orang atau bagian dari keluarga kita yang telah meninggal. Kitab Wahyu mengajarkan orang yang telah meninggal, kalau dia matinya di dalam Kristus, maka rohnya dibawa segera ke Firdaus, sebuah tempat sukacita. Orang yang meninggalnya di luar Kristus, maka rohnya segera dibawa ke sebuah penjara atau ke sebuah tempat di mana dia tidak bisa bebas bergentayangan. Tempat itu namanya Seoul, bukan Korea, Seoul. Hanya kebetulan sama. Jadi orang yang meninggal itu tidak bisa bergentayangan, ibu bapak. Pemikiran bahwa arwah orang meninggal itu masih bergentayangan, itulah paradigma yang keliru. Jadi kalau saudara mau bikin perayaannya silahkan. Jangankan 40 hari, tiap hari saudara bikin perayaan, gak ada masalah. Tapi pemaknaan terhadap kegiatan itu, apakah pemaknaan yang sudah dibaharui sesuai dengan firman, atau masih pemaknaan kepada adat istiadat yang lama yang diajarkan oleh nenek moyang? Yang diajarkan nenek moyang itu tadi, bahwa arwahnya masih bergentayangan. Oke, saya langsung to the point. Ini poin yang sering sekali menjadi perdebatan soal memindahkan tulang belulang. Tahu ya ibu bapak, orang Batak yang saya maksud itu adalah Karo, Toba, Pakpak atau Dairi, Simalungun, Angkola atau Mandailing. Ini 5 subetnis yang disebut suku Batak. Bagi orang Batak, memindahkan tulang belulang itu bagian dari adat. Lalu setelah kita di dalam Kristus, kita percaya pada Yesus, maka kita mengira bahwa memindahkan tulang belulang itu tidak boleh sesuai dengan adat, sesuai dengan Alkitab. Itu salah. Oke, kenapa kemudian orang mengatakan memindahkan tulang belulang itu salah? Terbangunnya paradigma yang lama. Paradigma yang lama, kebudayaan yang lama dalam hal memindahkan tulang belulang adalah selalu melibatkan dukun, praktek spiritualisme, selalu menanya hari melalui dukun. Hari apa yang tepat? Menanyakan dukun untuk menunjuk di mana makam yang mau dipindahkan tulangnya ini. Lalu melibatkan tarian-tarian yang mendatangkan atau mengundang arwah-arwah yang meninggal, termasuk arwah-arwah yang lain. Inilah ritual yang salah itu. Jadi setelah kita di dalam Kristus, paradigma kita sudah harus berubah. Bukan lagi itu dasar pemikiran kalau kita mau pindahkan tulang belulang keluarga kita. Dasar pemikirannya adalah karena kita ingin menyatukan tempat supaya silsilah keluarga kita ini tidak terserak di mana-mana, sehingga dia ada di satu tempat di mana anak cucu kita mudah mengetahuinya dan menemukannya. Jadi kalau begitu mindahin tulang belulang, Pak Pendeta, boleh. Yang tidak boleh itu kalau proses pemindahan tulang belulang itu saudara lakukan dengan melibatkan dukun, mengundang tarian-tarian yang membuat arwah-arwah masuk ke dalam, lalu ritual-ritual yang lain, menanyakan dukun mengenai tempatnya, mengenai harinya. Tidak boleh. Kalau saudara mau pindahin tulang belulang keluarga orang tua, gali saja, gali, pindahin. Apa yang salah di situ? Yang ngerti sekarang boleh ngomong amin. Salah kalau kita masih menggunakan atau pola pikir kita itu masih mengandung pola pikir budaya lama. Kalau nggak dilibatkan orang pinter, maka nanti kita nggak sehat dan lain sebagainya. Enggak. Kalau saudara gali, pindahkan, harus lagi dibikin acara gereja? Nggak perlu. Pindahkan, tidak perlu acara gereja.
Nggak perlu lagi acara harus karena dia sudah ini maka kembali kepada tanah. Nggak perlu. Itu sudah dilakukan pada awal. Problemnya di mana? Bukankah para leluhur kita, nenek moyang kita seperti Abraham, Yakub, Yusuf, tulang belulangnya juga dipindahkan dari tanah Mesir ke tanah di mana Abraham dimakamkan, supaya silsilahnya, supaya keturunannya semua di sana. Kenapa kitab Injil Matius itu pasal 1 menggunakan silsilah Yesus Kristus? Karena Yahudi itu kental dengan budaya dan adat. Mereka tidak tiba-tiba langsung pada nama Yesus. Silsilah Yesus, dia harus dijelaskan Yesus ini dari mana nenek moyangnya. Jangan setelah kita menjadi Kristen lalu kemudian tidak jelas asal usul kita. Ditanya, Bapak nenek moyangnya siapa? Aku sudah lupa yang lama. Aku ini ciptaan baru, aku berasal dari sorga. Rohani sekali. Jadi ada yang salah? Tidak ada. Yang salah itu adalah paradigma kita. Makanya Roh Kudus mengingatkan Petrus, setelah dalam Kristus, paradigmamu soal adat, soal budaya harus beda. Slide saya tadi, Roh Kudus memberitahukan kepada Petrus bahwa sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, kita tidak boleh membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, budaya yang satu dengan budaya yang lain. Tidak boleh. Semua kita punya hak yang sama. Munculin itu dulu ayat itu, slide ini tetap di sini. Oke, dengar begini. Memang ada bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita soal adat istiadat. Celaka kamu karena adat istiadatmu itu. Tapi ini kan pemikiran yang sangat dangkal, sehingga seolah-olah Kristus itu menolak adat. Perhatikan Ibu Bapak, Alkitab kita itu ditulis dalam budaya, sesuai dengan budaya, melibatkan budaya. Kristus itu lahir di tengah-tengah sebuah budaya, bertumbuh sesuai dengan budaya, mati pun seturut dengan budaya, menggunakan budaya. Waktu Yesus dikubur, maka orang-orang datang membawa rempah-rempah. Murid-muridnya Maria Magdalena lalu merempah-rempahi Kristus di hari ketiga. Disitulah ketahuan bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa harus dirempah-rempahi? Karena begitulah budayanya orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu kalau budayanya meninggal seseorang itu bisa 7 hari menangisinya. Kita 1 hari pun kurang cepat kita rasa. Tapi kita merasa bahwa kita ini sudah rohani. Kalau Yahudi itu 7 hari. Nah, makanya supaya 7 hari dia harus dirempah-rempahi. Para murid bawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayatnya Kristus. Kitab Kejadian pasal 2 bicara soal penciptaan laki-laki dan perempuan. Sebelum pada ayat ini ya, dalam Kejadian pasal 2 itu diberitahukan ayat 18 kalau saya tidak salah, Allah menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan untuk Adam. Ada kata penolong yang sepadan. Boleh coba lihat Pak, supaya siapa tahu saya salah. Kejadian 2 ayat 18 kah itu? Kejadian 2 ayat 18. Coba izin saya lihat. Kejadian 2 ayat 18. Oh, Bapak tunjuk pasal 3 ayat 18. Maka saya salah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi di ayat 18, perempuan itu adalah sepadan dengan Adam, laki-laki. Sepadan berarti sama dong. Tapi coba lihat di ayat 21. Ayat 21 kalimatnya bilang begini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak
ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, kalau saudara mengerti, menafsir Alkitab, memahami Alkitab, maka saudara melihat ini dua hal yang berbeda. Sepadan itu berarti nggak ada bedanya dengan laki-laki. Tapi ketika menggunakan istilah dibangunnyalah dari tulang rusuk itu, berarti perempuan lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Kenapa kemudian dua ayat ini memperlihatkan hal yang berbeda? Budaya. Musa, si penulis kitab Kejadian, Musa ini hidup sekian ribu tahun setelah penciptaan, setelah peristiwa Kejadian. Jadi Musa itu nggak tahu soal Taman Eden, nggak tahu soal penciptaan. Yang menulis kitab Kejadian itu Musa. Setelah zaman Abraham baru Musa lahir. Allah mengilhamkan kepada Musa apa yang terjadi pada saat peristiwa penciptaan. Budaya yang ada pada Musa adalah budaya patriark, di mana laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Karena itu ketika Musa menuliskan kitab Kejadian soal penciptaan, itu sesuai dengan konteks budaya pada kala itu, budaya patriark. Jadi sekarang saudara sudah paham bahwa kitab suci kita pun ditulis dalam konteks sesuai budaya. Saya sudah bicara soal silsilah tadi. Oleh karena itu ibu bapak, sebenarnya tidak ada masalah dengan budaya kecuali masalah paradigma. Oke, Pak, bagaimana dengan pernyataan-pernyataan di kitab itu? Markus 7, Matius 15. Buka dulu ayat Alkitabnya mulai dari Kisah Para Rasul. Tadi Kisah Rasul berapa? Tolong klik dulu supaya saya lihat. Kisah Rasul 10. No, yang di slide tadi. Coba perhatikan Kisah Rasul 16. Kita baca dulu mulai dari sini. Kisah Rasul 16 ayat 21. Bersama-sama 2-3 ya. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang terjadi, yaitu pengajaran-pengajaran mengenai adat istiadat, di mana warga negara Roma atau adat istiadat yang diajarkan itu bertentangan dengan budaya Roma, yaitu adat orang Yahudi itu yang diajarkan. Maka terjadi keributan. Lalu dihabisilah para rasul yang pada kala itu. Jadi berarti ada adat istiadat yang menyalahi. Kita lihat lagi supaya lebih pas, lebih menjawab bahwa memang benar ada istiadat yang menyalahi. Kali ini Kristus yang berkomentar. Kita lihat Markus 7 ayat 9. Yuk, Markus 7 ayat 9. Ini salah satu ayat yang sering dipergunakan orang untuk melihat adat itu negatif. Markus 7. Kita baca bersama-sama ayat 9. 2-3 ya. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ayat 10, perhatikan bersama. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutik ayahnya atau ibunya harus mati. 11. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. 12. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Oke. Kenapa kemudian Kristus ngomong kamu telah melakukan hal yang salah dengan adat istiadat? Ayat 9 itu.
bukan adatnya yang salah. Karena orang Yahudi pada kala itu, kewajiban orang Yahudi itu, ibu bapak, hukum Taurat itu adalah hormati ayah dan ibu. Itu salah satu bunyi dari hukum Taurat. Lalu kemudian paling atas dari hukum Taurat, kita tidak boleh ada Allah lain dan harus mengasihi Allah di atas segalanya. Lalu orang Yahudi punya orang tua, harusnya dia sebagai anak bertanggung jawab memelihara orang tua, menciptakan kenyamanan, merawat keamanan orang tuanya, menjamin orang tuanya tetap sehat. Lalu kemudian orang Yahudi ini bilang, kami lebih mendengar Allah, lebih menghormati Allah. Lalu biaya untuk merawatmu, biaya untuk mengobatimu sudah kami persembahkan pada Tuhan Allah. Lalu orang tua ini terlantar. Makanya Allah ngomong, kamu melakukan hal yang salah dengan firman Allah terkait dengan adat istiadat. Sekarang jadi tampak jelas. Makanya begini Bu Bapak, firman Allah itu adalah kita harus hormat pada orang tua. Itu firman Allah. Firman Allah juga adalah bahwa kita harus mengasihi Allah. Tapi kita tidak boleh mengatasnamakan, saya sudah memberikan semua kepada Tuhan, lalu kita mengabaikan orang-orang yang kita kasihi. Makanya saya ngomong firman, saya melayani, saya ngajar. Kalau saya nggak menjadi berkat bagi keluarga saya, bagi istri saya, bagi anak-anak saya omong kosong. Kalau saya nggak mengasihi mereka lebih dari segalanya. Justru iman kita pada Kristus itu harus direalisasikan dalam adat, dalam budaya. Bukan membuat segala-galanya berbenturan, tidak. Lalu yang berikut, coba lihat apa kata 1 Petrus 1 ayat 18. Baca sama-sama yuk ayat Alkitabnya. Semoga saya ketemu nih. 1 Petrus 1 ayat 18. Kita lihat sama-sama. Yo, 1 Petrus 1 ayat 18. Bersama-sama kita baca ayat 18, 1 Petrus pasal 1. 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 18, kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari tradisi, dari adat istiadat. Maksudnya ibu bapak, bahwa adat istiadat, budaya yang selama ini, yakni sebelum kita di dalam Kristus, menurut kita adat istiadatlah yang menjadi tolok ukur apakah kita adil apa tidak, hidup damai apa tidak, berpengetahuan apa tidak, mengasihi sesama apa tidak. Sebelum kita dalam Kristus, adatlah yang mempersatukan, adatlah sumber kedamaian, adatlah sumber pengetahuan, adatlah jalan untuk menegakkan keadilan, budaya, tradisi. Sebelum di dalam Kristus. Setelah kita di dalam Kristus, pemikiran itu sudah tidak boleh lagi ada. Tuhanlah sumber keadilan, Tuhanlah sumber kedamaian, Tuhanlah sumber pengetahuan, Tuhanlah sumber kesatuan. Kita sudah ditebus dari pola pikir yang lama itu. Sehingga ketika saudara melakukan aktivitas budaya, aktivitas adat, pola pikir kita sudah tidak lagi sama dengan pola pikir mereka yang tidak mengenal Kristus. Yang ngerti boleh katakan amin sekarang. Oke. Pola pikir yang tidak mengenal Kristus, uis nipes atau ulos, sering harus dihindari, dijauhi.
orang-orang yang tidak memahami konteks budaya atau hadirnya Allah di tengah-tengah budaya sering sekali melihat hal negatif dalam budaya dan selalu membicarakan hal-hal negatif dari budaya itu, dari adat itu. Uloslah, uislah, semua ini harus dibakar, dibuang. Kenapa? Kita tidak tahu. Tapi ada pola pikir yang berkembang bahwa ulos ini adalah simbol penyembahan berhala, dibuat dengan melibatkan arwah-arwah. Itu bagi mereka yang tidak mengenal Kristus. Tetapi kita yang sudah di dalam Kristus, kita kan tidak pernah memesan ulos lalu kita lihat melibatkan ritual, dukun dan lain sebagainya, beli ulos dan lain sebagainya. Kalaupun itu mungkin dulu terjadi sebelum di dalam Kristus, setelah di dalam Kristus, pola pikir yang begitu itu yang harus dibuang. Seandainya ini Pak, Bu, seandainya ada roh jahat di ulos itu setelah di tangan saudara, maka roh jahatnya harusnya pergi. Bukan ulosnya yang harus dibakar. Begitu kan harusnya. Karena gelap dan terang tidak bisa menyatu. Kekuatan yang ada pada kita lebih besar daripada kekuatan yang ada di dunia ini. Jadi semua roh yang ada di ulos itu harusnya pergi. Bukan kitanya yang takut sama itu. Jadi kalau saudara ada yang nggak nyaman dengan uisnya saudara, dengan ulosnya saudara, daripada saudara simpen rapat-rapat jauh-jauh atau saudara nggak mau tahu, kasih ke saya. Saudara punya rumah, dibilang orang ini rumah hantu ini. Dulu waktu kita ibadah pertama sekali di tingkat 5, kita bergereja di tingkat 5, itu dulu lama sekali dijauhi orang. Anjingnya melolong kuat sekali, katanya itu rumah hantu. Jadi nggak banyak orang lewat situ dan nggak ada orang yang berani di situ. Pajaknya pun mati, pajak bumi dan bangunannya. Lalu saya ketemu, boleh nggak pakai tempat ini Pak untuk beribadah? Kami butuh, nggak ada tempat Pak. Kalaupun ada duit kami nggak cukup untuk bayar kontraknya. Bolehkah Pak? Pak Aan itu. Dia bilang boleh. Lalu saya bilang berapa bayarnya Pak? Nggak usah bayar. Yang penting Bapak bisa usir arwah-arwah yang ada di sini. Wah, saya bilang emang ada arwah apa Pak? Bulan-bulan tertentu akan ada datang arwah-arwah. Dan ini rame ini Pak. Lalu saya harus datangkan pawang untuk menangani arwah itu. Oh iya Pak, saya bilang mulai hari ini kalau saya sudah di sini Pak, Bapak tidak perlu datangkan pawang, saya jadi pawangnya. Serius aku ngomong begitu sama beliau. Bener Pak. Setelah beberapa waktu saya tinggal di situ, anjing ribut, datanglah pawang tengah malam nih, lalu bawa beras warna kuning dan apa saja itu ditabur tuh keliling semua, tabur semua. Lalu saya datang karena udah berisik ribut sekali. Saya datang, Pak ada apa Pak? Dia bilang ini lagi biasa lagi menangani pawang, lagi datang lagi menangani. Oh, saya bilang Pak suruh pulang pawang itu, hari ini aku yang tangani, yang urus setan-setan ini. Mulai hari ini setan itu tidak akan datang lagi. Mulai malam ini Pak. Benar Pak pendeta bisa bikin itu? Benar Pak, aku pawangnya. Maka pawangnya disuruh pulang. Dan sejak saya tengking roh-roh dan arwah-arwah, sejak saat itu selama 2 tahun tidak pernah lagi ada gangguan dan roh-roh jahat di sana. Bukan cuman roh-roh jahatnya yang selesai, pajak bumi dan bangunan yang kurang lebih 4 apa 6 tahun tidak pernah bayar, lunas dan gratis karena saya bicara kepada kepala kantor pajak pertama di Siantar masih pada kala itu. Saya datang kepada kepala kantor pajak pertama di Siantar, tanah karo belum ada. Saya bilang ini tanah sudah dipakai untuk ibadah gereja Betel Indonesia, mohon amang putihkan pajaknya karena gereja nggak mampu bayar. Dia bilang kalau Pak Pendeta sudah ngomong agak susah kita menolaknya. Nah itulah dia, itu yang membuat dia percaya Yesus kita hidup. Tidak harus dibakar rumah itu Pak. Jadi kalau saudara tahu ada rumah hantu gratis ini dikontrak, nah itulah kontrak. Cari, kalau saudara mau kontrak rumah nggak ada uang, carilah rumah yang disebut ada rumah hantu, ada arwah-arwah. Itu cocok sekali sama orang-orang Kristen itu, sama anak-anak Tuhan.
Karena setan-setan apapun yang ada di situ lari semua itu. Jadi kalau ada hantu masuk ke rumah, kan bukan rumahnya dibakar, kan setannya yang diusir. Iya toh? Beliau ini, mumpung saya lihat ini, Pak Tungkir ini, sekitar beberapa waktu lamanya setelah terima Kristus dengan kita, ya, udah 12 tahun terima Yesus. Nah, yang saya mau cerita begini, Amang. Beliau ini kan orang ormas ini, pegang sana sini dan lain sebagainya. Lalu waktu dia merantau di Tanah Karo ini, beliau ini makan ikan yang hidup sebagai pegangannya, supaya ganteng dia dilihat cewek-cewek, iya kan, supaya jago dia, supaya orang tunduk sama dia. Beliau mau kasih saya minum kah? Oh bukan, no, silakan. No, nggak apa-apa. Lalu ibu bapak, baru kita masih di Hotel Kubu, beliau datang ibadah nih, datang ibadah, bla bla. Nggak tahu setelah beribadah dengan kita beberapa waktu lamanya, di rumah beliau keluarlah ikan yang dimakan itu dan hidup. Udah puluhan tahun dimakannya tapi tetap hidup. Dan menurut dukun yang kasih itu, kalau ikan itu sudah keluar maka tidak lama lagi umurnya. Waktu pulang ibadah, selesai khotbah, beliau datang ke saya sambil nangis di depan mimbar. Saya tahu, Amang, sakit aku, Pak, katanya. Kayaknya udah nggak lama lagi aku hidup. Karena begini dulu pesannya, kalau udah keluar itu tandanya aku nggak lama lagi hidup. Lalu aku bilang, begini Pak, itu tandanya bahwa Kristus sudah bekerja di dalam Bapak. Semua kegelapan itu keluar, dan mulai hari ini Bapak akan umur panjang. Itu terjadi sudah 12 tahun lalu, sampai sekarang sehat loh. Tepuk tangan. Saudara mau bicara soal hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan ini, pola pikir kita lah. Tadi saya lupa, bolehlah agak panjang kalau saya siang ini ya ibu bapak, supaya saudara nangkep tuntas ini. Etnis Tionghoa, Chinese kan merayakan Imlek. Perayaan Imlek itu Gongsi Facai dan lain sebagainya. Kalau ada di antara saudara ini yang etnis Tionghoa, kan setiap kali perayaan hari besar itu tiba, maka orang kan harus, keluarga kan harus membakar dupa di depan foto almarhum dan berdoa di sana, begitu kan? Ibadahlah di situ di depan foto. Itu ibadahnya kepada arwah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah setelah orang Chinese menjadi Kristen lalu budayanya harus dibuang? Yang harus dilakukan kalau memang budaya itu adalah setiap hari besar Tionghoa itu, orang-orang harus beribadah membakar dupa di depan foto almarhum orang tuanya dan lain sebagainya, lalu berdoa dan mengirim yang istimewa, yang ngirim mobil, ngirim uang dan lain sebagainya. Misalnya, kalaupun itu kan pola pikir yang lama. Setelah saudara dalam Kristus, bolehkah tetap melakukan budaya itu? Lakukan, tanpa harus ada di pikiran saudara, saudara sedang mengirim sesuatu pada arwah itu, saudara sedang mendoakan arwah itu, saudara sedang melakukan sesuatu terhadap arwah itu. Tidak perlu pikiran itu ada pada saudara. Yang membuat salah apa tidak ketika kita mengangkat bahwa ada hal-hal yang bertentangan dengan firman, dan itu masih kita lakukan setelah kita dalam Kristus. Ada 3 model orang dalam menyikapi budaya. Yang pertama adalah dia menolak budaya. Dia selalu melihat hal buruk, hal negatif dalam budaya. Itu yang pertama. Makanya dia selalu menyisihkan diri dari budaya, dan itu budaya itu dianggap dunia. Dia hidup sendirian, begitu kudus seolah-olah. Ini tipe orang yang konfrontasi terhadap budaya. Yang negatif melulu ini disorotnya. Lalu ada tipe kedua, orang itu netral atau mendua kaki. Budaya jalan, Tuhan jalan. Ini namanya sinkretisme.
pencampuran antara budaya dan agama. Ke Tuhan boleh, ke dukun boleh. Ini sinkritisme. Lalu yang benar mana? Yang ketiga, saya dorong saudara di situ karena saya ada di situ. Transformasi, perubahan. Budayanya tadi kalau kita di hari besar itu adalah kita sedang berdoa pada arwah, kita sedang kirim sesuatu dan lain sebagainya. Itulah paradigma yang terbangun selama ini. Setelah kita dalam Kristus, transformasi pikiran itu, transformasi budaya itu, transformasi pemikiran-pemikiran yang menyalahi kebenaran firman itu. Lakukan itu sebagai bagian daripada tradisi di mana keistimewaan dan nilai-nilai yang telah dibangun oleh sesama suku kita di situ. Makanya budaya itu atau adat istiadat itu kan asal katanya dari bahasa Arab yang dibawa oleh orang-orang Asia Tenggara. Lalu kemudian kata adat itu artinya adalah ada. Dari bahasa Arab ada. Itu dia. Artinya ada itu datang kembali, berulang-ulang. Itu yang dilakukan berulang-ulang. Hari ini datang, lakukan lagi, kebiasaan itu kita lakukan lagi. Itu namanya adat, datang kembali atau berulang-ulang. Yang sekarang yang kita transform adalah nilai-nilainya. Ayat terakhir, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 15. Ini sidang para rasul pertama. Ini terakhir benar-benar nih. Haleluya. Coba lihat. Kisah Rasul pasal 15. Lihat judulnya dulu. Sidang di Yerusalem. Yang bersidang itu siapa? Para rasul-rasul. Nanti saudara baca, itu para rasul-rasul bersidang. Memutuskan. Apakah setelah orang terima Kristus, lalu dia harus menolak budayanya, harus buang budayanya? Apa keputusan sidang pertama itu? Ini masih Petrus yang memimpin persidangannya. Kita baca yuk, ayat 1 dulu. 2, 3 ya. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Oke, ini berkembang, ribut terus. Katanya kalau udah percaya pada Kristus harus disunat sesuai adat Yahudi. Ada yang bilang tidak harus disunat, sama seperti Cornelius. Kita langsung lompat ayat 6. Karena itu sudah ribut. Ayat 6 kita baca 3 ya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Terus, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Terus, supaya dengan perantaraanmu berita Injil, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Terus, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Terus, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? 11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dan diamlah seluruh umat itu. Petrus ngomong, kalau kita percaya pada Kristus, tadinya ini orang Roma, ini tadi orang Athena, ini orang Persia, budayanya masing-masing beda. Lalu setelah percaya pada Kristus, maka sekarang harus bergabung dengan budaya Yahudi, disunat, ngikutin ritual-ritual Yahudi. Ini berarti kita menambahkan beban kepada mereka, kata Petrus.
Lalu kalau begitu yang benar bagaimana? Allah melihat hati dan memberikan kasih karunia kepada semua orang secara sama. Karenanya setelah kita di dalam Kristus, kembalilah kepada budaya kita masing-masing, tapi sudah dengan paradigma yang baru, sudah dengan pola pikir yang baru, sudah dengan kebiasaan yang baru. Kalau dulu kita ibu-ibu mengandung, bukan kita, sekarang saya nggak ikut. Kalau ibu-ibu mengandung usia 7 bulan, maka setiap kali sore ibu-ibu harus keluar lalu gantung gunting. Itu budaya lama. Saudara mau gantung gunting kah, mau gantung cek kah, ATM kah, mau rame digantung, nggak masalah. Jangan lagi pada pikirannya supaya kuntilanak jangan mengganggu bayi. Kita ini mulai dari kandungan ibunda kita sudah berproses dalam budaya, lahir di dalam budaya. Budaya itu adalah nilai, seni, kesamaan di mana kita bisa berelasi satu sama lain, duduk bersama, saling menghargai, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Budayalah yang menjadi salah satu alasan kita bisa berelasi kompak satu sama lain. Tapi bukan lagi budaya yang menjadikan kita satu, Kristus yang menjadikan kita satu. Budaya adalah sarana di mana kita menikmati kesatuan itu. Jadi jangan mengusik budaya orang lain. Jangan bilang dan jangan lagi merasa bersalah. Saudara, kalau saya ada di sini nanti bagaimana? Roh yang sudah diciptakan baru oleh Kristus itu tidak bisa dicemari oleh perbuatan buruk kita, termasuk oleh budaya di luar sana. Itu sudah dimeterai, kata kitab Efesus pasal 1. Dimeterai, ditutup, distempel, di apa namanya ya? Dikasih label sehingga nggak bisa dibuka dan dicemari. Jadi nikmati budaya saudara, ubah paradigma kita soal budaya itu. Kalau kita punya anak lalu umur 1 bulan 2 bulan maka harus dikasih kalungnya kencur, budayanya dirubah. Boleh kasih kalung tapi emas, perak, janganlah kencur. Itu namanya anak kita jadi bau kencur. Ada pola pikir, kenapa harus pakai kencur? Ada pola pikirnya adalah supaya jangan sakit-sakit. Ada banyak pola pikirnya. Kalau seseorang lahiran, lalu ari-arinya harus ditanam di depan rumah. Itulah budaya, harus di depan rumah. Kalau saudara sudah dalam Kristus, mau ditanam dimanapun, nggak ada masalah. Nggak mesti di depan rumah. Di bawah lantai kamar pun boleh. Tak ditanam pun boleh, asal saudara nyaman. Fokus kita sekarang Kristus di atas segalanya. Dia mengendalikan segalanya. Tidak ada lagi hal yang harus saudara takutkan karena kita sudah ditebus dari budaya. Tidak ada lagi dosa budaya yang bisa memenjarakan saudara. Saudara lakukan budaya boleh, enggak lakukan juga boleh. Yang penting jangan menyela orang lain kalau orang lain hidupi budayanya. Jangan menganggap budaya kita yang benar. Itu yang penting. Kita muliakan Tuhan dengan budaya yang ada. Kita jadi berkat di tengah-tengah budaya yang ada. Kita garami orang-orang yang hidup di lingkungan budaya. Kita bernyanyi sama-sama, haleluya.